Selamat datang di Joni Tiran Speak Up. Channel ini hadir untuk berbicara tentang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, dan isu sosial kemasyarakatan lainnya. Mari bersama kita bergandengan tangan membangun negeri tercinta. Salam kasih saudara-saudaraku. Bertemu kembali kita pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai saudara-saudaraku. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan yang paling penting, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang. Namun sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa sehubungan dengan adanya penyelidikan dan maupun penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kupang, maka jikalau dalam diskusi ini agak menyerempet ke ranah penegakan hukum yang sementara dilaksanakan, kami tidak bermaksud untuk ikut campur kewenangan daripada aparat penegak hukum, karena diskusi kita ini hanyalah public opinion yang kami ajukan ke publik untuk dapat dinilai oleh publik. Nah, sebagaimana saudara-saudaraku ketahui bahwa tugas Kepala Dinas PUPR diatur dalam Peraturan Bupati Kupang nomor 27 tahun 2022 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas PUPR Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh Bupati Kupang saat itu Korinus Masdeno pada tanggal 19 September 2022 dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang tahun 2022 nomor 61. Dalam Perbup tersebut telah mengatur secara jelas 20 tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan mendiskusikan beberapa tugas penting, yaitu yang pertama, merumuskan dokumen perencanaan dinas sesuai dengan RPJMD. Kemudian yang kedua, merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dinas. Jadi setelah merumuskan, tugas berikutnya adalah merencanakan dan melaksanakan. Kemudian yang ketiga, ini tugas sangat penting, yaitu menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman teknis atau petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Nah, saudaraku, tugas ini sangat penting. Kenapa? Agar semua program dan kegiatan dilaksanakan sesuai tentunya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, ini juga yang menurut kami sangat penting, bahkan bisa dibilang paling penting, mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan dinas. Ini tugas sangat penting. Ibarat sebuah mobil, maka kepala dinaslah yang memegang setirnya. Kemudian yang berikut, melaksanakan pengawasan terhadap implementasi standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh dinas. Artinya, semua program harus sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di tangan atau di pundak kepala dinaslah pengawasan itu berada. Kemudian yang keenam, melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahan. Ini juga penting agar bawahan dapat bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, saudara-saudaraku, berdasarkan uraian tugas tersebut di atas,
kemudian dikaitkan dengan maraknya dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas PUPR, seperti kasus Sumur Bor, di Oenuntono, Nunkurus, Kota Bes, dan beberapa daerah atau wilayah lainnya, serta dugaan kasus korupsi proyek jalan, misalnya kasus Burayan Airbound, muncul pertanyaan. Yang pertama, sudahkah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang melakukan tugasnya dengan baik dan benar? Pertanyaan selanjutnya adalah, jikalau belum, pantaskah atau patutkah ia dimintai pertanggungjawaban hukum? Nah, silakan publik menilai sendiri terhadap keadaan di Kabupaten Kupang, khususnya di Dinas PUPR ini, dan jikalau berkenan dapat memberi komentar pada kolom komentar untuk dapat kita diskusikan lebih lanjut. Demikian saudara-saudaraku pertemuan kita pada kesempatan ini, dan kita akan kembali bertemu pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.